Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan yang dia menghalangi orang untuk pergi beribadah. Ke masjid, ke manasah, ke musalla, ke pengajian, ada yang menghalangi. Nah itu. Anak orang kampung lagi ya, you know, nak lagi kalau mungkin North kan awak pembegal, gitu kan? Ini bahaya sekali. Anak kena urut dia jajak masjid, dia nak menghojak, kita cegah. Nyan akibatnya nanti dia Allah azab dia akan melewati, setiap dia lewati akan nampak batang kayu, maka dia akan terbakar bajunya dan tubuhnya. Bagi orang tidak demikian, enggak ada. Alhamdulillah. Kedua, Bapak Ibu jamaah, sudah sampaikan kemarin yang mereka sama-sama kepalanya dipecahkan kepada batu. Inilah peristiwa keras kepala maknanya tidak mau sujud kepada Allah. Itulah tidak mau sujud, tidak mau salat kepada Allah. Dan Bapak Ibu jamaah, ada juga yang memotong padi, yang memanen dia di depan dipanen, di belakang tumbuh lagi, dipanen, di belakang tumbuh lagi, selesai kemudian dipotong kuning di depan, habis di belakang sudah tumbuh, sudah kuning lagi. Ya Jibril, kenapa mereka ini? Itulah wahai Muhammad, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menginfak di jalan Allah yang luar biasa. Mereka beramal soleh. Jadi orang-orang yang beramal soleh itu, apa yang jamaah, banyak kebajikan, itu tidak habis-habis dipanen. Itulah kita memanen dalam dunia ini, insya Allah kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan petiknya. Maka Rasulullah katakan, dunia mazratul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Apa itu? Beramal soleh. Di yaumul qiyamah nanti kita ambil manfaatnya. Apa itu yang dibalik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara akal tak mungkin. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasulullah ketemu itu. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Selanjutnya di Sidratul Muntaha. Sampai di sana Jibril mengatakan, wahai Muhammad, silakan lanjutkan perjalananmu sampai mustawa. Aku tak bisa lagi melanjutkan. Jika wahai Jibril, engkau tidak lagi temani aku. Bukan. Aku bukan tidak menemanimu lagi. Aku hanya bisa sampai di sini, wahai Muhammad. Jika aku melangkah selanjutnya, tubuhku akan hancur. Maka engkau dimuliakan oleh Allah. Lanjutkan Muhammad perjalananmu sampai mustawa. Bertemulah dengan Allah. Itu ada pertanyaan nanti. Rasulullah melihat Allah dengan mata. Itu banyak riwayat. Dan mereka langsung dengan mata. Hati dia banyak jawab dengan mata hati. Penjumaan hanya biar itu pergi teknologi. Ya Rasulullah Isra Mi'raj naik langit. Berarti Allah di langit. Bukan. Dia salah cik saja. Apa yang diinginkan oleh Allah SWT? Nah, apa yang dijemah? Maka hadiah terbesar. Rasulullah sudah bertemu langsung dengan Allah, maka kita umatnya juga bisa. Apa itu oleh-oleh? Salat. Nah, itulah salat. Salat ini Bapak Ibu jamaah, kita komunikasi langsung dengan Allah. Kita ambil untuk kita sekali. Sholli fardhu subhi raka'ataini musnad ya. Imam ya makmum Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Ini wajah tu wajah berhubungan langsung dengan Allah. Itulah salat. Maka luar biasa kita. Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Di Isra Mi'raj Rasulullah menjemput salat. Pertama dalam sehari semalam 5 kali. Pertama Bapak Ibu jamaah 50 kali. Ya, pertama. Allah beritahu perintahkan pada Muhammad SAW dan umatnya Nabi Muhammad 50 kali. Rasulullah terima.
Nah, kemudian walaupun cinta di situ, ya, itu turun kepada Ibrahim pada langit ketujuh, Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada Muhammad, titipkan salamku pada umatmu. Luar biasa Nabi Ibrahim. Maka ketika kita salat, itu kita ada baca Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perintah lagi, wahai Muhammad, jika mau umatmu, wahai Muhammad, jika umat salam kepada umatmu, dan jika mau umatmu, silakan tanam tanaman surga dalam dunia. Itu Nabi Ibrahim bilang, wahai Muhammad, jika umatmu mau, silakan tanam tanaman surga dalam dunia. Apa itu? Bacakan suruh kepada mereka, bacakan tasbih 3 kalinya. Tasbih, baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu jemaah, kita baca tasbih itu, yang pertama itu ringan, mudah dan memberatkan disirat. Yang kedua itu kita baca itu dan ikhlas, seperti kita sudah mempersiapkan tanaman. Taman sudah ada surga, tinggal tanam saja. Begitu masuk, ini tanaman kamu, ini kebunmu, ya, ini kebun raubah kan, raubah atau kebun. Ini kebun, ini tanaman kamu tanam. Maka kata Ibrahim begitu. Maka Bapak Ibu perbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lagi ke-6 baru ketemu Nabi Musa. Hai Muhammad, sudah cerita pada sekali, walaupun di situ Muhammad apa dikata Allah salat berapa 50 dah sanggup mama, umat saya besar-besar luar biasa, umat kamu tu kecil-kecil. Bahasa jenis apa ingatnya, umat ni Muhammad kecil-kecil, BBS. Apa itu BBS? Bohong sih. Masalahnya yang kecil-kecil, tak sanggup 50 waktu, tak kurang. Walaupun demikian Bapak Ibu jemaah, itu hanya disebabkan saja. Tapi Rasulullah itu tahu. Memang dalam batin beliau tidak sanggup umatku. Maka beliau juga berani meminta kurang. Sehingga tinggallah 5. Kenapa ini dibentuk? Bahawa Rasulullah bukan hanya dirinya teringat dengan umatnya. Ketika beliau lahir teringat kita, perjuangan teringat kita, ketika Isra Mi'raj dengan salat teringat kita. Umatku tak sanggup 50 tu. Ya Allah, tak sanggup umatku rasa menyampaikan begitu. Maka tinggallah 5. 5 kali kita lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu seperti kita melakukan 50 waktu itu sampai jamaah. 5 waktu yang dikerjakan, pahala 50 itu maknanya. 50 pertama dikasih, akhirnya jadi 5 dikerjakan, pahalanya seperti 50, luar biasa. Nah, Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wahai saudara muslimin beriman, tegakkan salat yang 5 waktu, jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembeda dirimu. Tapi saya boleh itu ada lagunya, kalau tuan pak dia ulangi. Salat pembeda umat beriman, amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, melatih diri dalam kebersihan, mendidik insan ke jalan yang benar. Bapak Ibu jamaah, dalam salat ini kata Rasulullah dalam syair ini, itu kita selalu pembeda antara manusia. Maka keluarlah hadis Rasulullah. Hadis ini banyak riwayat. Ada riwayat Ahmad, Abu Daud, Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmizi, baina rajulu wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi antara, mana adanya beda, jarak batas antara orang muslim dengan orang kafir pada mana? Yang berbeda, tarkus shalah, pada meninggalkan salat. Jadi batas, ataupun jarak. Selebihnya beda. Pak, beda orang muslim dengan orang kafir. Maka lama Nabi beda cuma tarkus salat, pada meninggalkan salat. Tiba. Tubuh sama, ulai sama, baju makanan sama, dalam kehidupan sama. Yang beda cuma salat. Dia salat, dia muslim. Dia tidak salat, berarti dia kafir. Lama di sini apa Ibu jamaah? Maka salat ini pembeda. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah, salat ini adalah tiang agama tadi. Dalam syair ini, tiang agama. As-salatu imaduddin. As-salatu imad. Ini hadis nanti, hadis riwayat Baihaqi. As-salatu imaduddin. Faqad aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamatin.
Solat itu Bapak Ibu tiang agama. Tiang punya bangunan, ada tiang mungkin haji dan yang lain. Itulah solat. Solat tiang. As-salatu imadul, solat tiang agama. Artinya apa? Kalau ada solat berarti dia ada agama. Kalau tidak solat dia tidak agama. Ini kita ambil singkat. As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Kalau ada solat berarti dia ada agama. Artinya kalau dia tidak ada agama, dia tidak. Menyana tiang di daur lain, mihana kata hanya. Berarti menyanai sembahyang. Berarti tidak agama, menyanai sembahyang, ya kehan agama. Masa begitu Bapak Ibu jamaah. Solat ini luar biasa. Sampai bukan bisa saya sampaikan. Itu sampai Rasulullah sampai wasiat yang luar biasa. Beliau sudah sekarat. Beliau ingatkan penting sekali salat. Sehingga Nabi keluar hadis. Sampai di kerongkongan, sampai di dada, sampai di kerongkongan. Usikum bisalat. Sudah sampai di kerongkongan. Ummati. As-salah. Usikum bisalat. Belum nazar. Karena penting sekali ini salat. Wahai umatku, wasiatkan pada kamu salat, jaga salat. Itu sudah sampai di kerongkongan, habis sikit lagi. Begitu penting Bapak Ibu jemaah tentang salat. Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam peristiwa ini kita pada ayat semua yang mulai ini tentang Isra Mi'raj sedikit. Nanti kan di malam ada ceramah disampaikan sama Ayah Habib. Nanti silakan hadir lagi ya. Di malam insya Allah sama lagi luar biasa di sini, nanti menerima lagi ilmu tentang ya peristiwa Isra Mi'raj dan juga hal-hal yang lain Bapak Ibu jamaah. Kesimpulannya Bapak Ibu jamaah, Rasulullah yang ujiannya luar biasa ya, luar biasa ya. Isra Mi'raj lebih itu baru itu Isra Mi'raj terjadi pada 10 tahun Rasulullah. Tiba setelah itu Nabi baru hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Dan Bapak Ibu jemaah, dari Isra Mi'raj ini yang penting sekali itu berjalan tentang keimanan kepada kita. Banyak hari itu banyak yang murtad kembali, tapi yang kuat imannya kuat luar biasa. Yang tidak kuat karena tidak percaya, karena masa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian Mi'raj lagi 1 2 3 4 5 6 7 banyak ditamsilan. Rasulullah lagi melihat bagaimana keindahan surga dan bagaimana keindahan neraka dalam tempoh waktu hanya itu pada 1/3 malam. Ya, ke malam tersebut 1/3 malam Bapak Ibu. Kalau 1/3 malam berarti sama dengan 1 hari semalam, 1 kali 24 jam. Berarti kalau hari 12 jam, malam 12 jam. Kalau 1/3 malam, berarti 1/3 bagi 4. Artinya 1/3 bagi 4, berarti hanya 4 jam. Apa ya? 4 jam Rasulullah. Itulah keimanan. Ada orang tidak percaya, tapi Abu Bakar luar biasa. Beliau digelar dengan As-Siddiq yang benarkan peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu jemaah, dari hal Isra Mi'raj ini yang penting sekali itu tentang salat. Maka Bapak Ibu mari kita sama-sama kita terus menjaga salat. Terutama sekali yang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mohon bahasa Aceh di Daya biar sampai tinggal. Kalau bisa tambah-tambah lagi salat yang lain. Dan sekali itu yang paling bagus salat namanya salat rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang huruf muakkad. Silakan lakukan semuanya. Pahala luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah, nanti kita ke depan ada mendapat alhamdulillah insyaallah hari Rajab, besok Sya'ban, nisfu Sya'ban, kemudian 15 itu masalah bulan Ramadan. Bulan Rajab ini berbanyak istighfar. Ya, Rajab ini syahrul istighfar, banyak istighfar pada Allah. Bulan Sya'ban berbanyak itu salawat kepada Rasulullah. Bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Quran, berbanyak baca Quran. Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kejagalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.